Kayaknya di sudah keluar ya? Iya, sudah saya kasih host Bapak. Waduh, nggak bisa share screen saya Pak. Ini laptopnya ini yang error saya. Sebentar, Pak. Oke, sebentar Pak ya. Laptop saya ini yang error saya Pak. Saya ambil dulu hostnya. Saya balikin ke Bapak lagi. Kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya file saya error, saya kirim ke Bapak aja ya, biar Bapak yang ini. Coba Pak, bisa nggak Pak? Ah, kamu nggak bisa, sudah. Iya Pak, coba dicoba lagi Pak. Belum bisa Pak, salah kayaknya Tuh, Pak. mau mati lagi. Pesan itu Pak. Iya, 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 iya. Nasrul. Ya, Pak, coba Pak. Bisa Pak. Oh memang Bisa Pak? laptop saya ini nggak bisa Pak, zoomnya ini. Oh, nggak Punya bisa. saya nggak bisa. Waduh. Gini ya Pak, Bapak kirim file ke saya biar saya yang iniin Pak. Iya, gitu aja Pak ya, bentar Pak ya. Iya. Sudah Pak Ari. Sudah kayaknya Pak Ari. Oke, oke, siap. Maaf Pak Ari ya, ini udah foto. Yuk, yuk Pak. Santai Pak. Sebentar Pak, lagi hujan juga di sini Pak. Jaringannya lagi agak kurang. Waduh, ya ini ya.
Ini PPT-nya ada videonya nggak, Pak? Nggak tahu, kenapa Pak? Ada kayaknya Pak, tadi belum saya. Ada, oh ada ya? Oh, pantes. Agak Berat ya? lama, Pak. Berat ya? Iya, karena ada videonya ya. Oke ya. Ya, sebentar Pak. Lagi download Pak. Oke. Oke Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya, Putri Wahyuning Tias. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya. Siang Pak. Sebelum mulai pelajaran saya tanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Atau Budi mungkin Pak. Budi Semua, kayaknya Pak. belum masuk. Oh iya. Budi izin Pak. Oh izin ya. Oke. Izin Pak. Oh iya, Budi izin Pak. Ya, Budi aja berarti ya. Oke. Kita akan memulai materi untuk hari ini. Setelah kemarin materi tentang kebudayaan Islam di Indonesia, materi hari ini adalah proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ya. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Untuk indikatornya, untuk tujuan dalam pembelajarannya, yaitu nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menjelaskan jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, toleransi, kerjasama, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, untuk pengantar aja, ini ada foto-foto cowok yang terkenal di dunia. Ada yang tahu siapa aja ini mungkin? Cristiano Ronaldo, ada Beckham. Marquez Pak, Marquez. Marquez. Ya. Irfan Bahdim. Ini Beckham. Ya, Beckham ya, bukan bebek kampung ya. Ya, ada 4 orang yang terkenal di dunia dengan kebangsaan yang berbeda-beda. Ronaldo itu kebangsaannya mana? Portugal Pak. Portugal. Marquez? Spanyol Pak. Spanyol Pak. Oh, ya. Ini David Beckham. Inggris. Nah, kalau yang ini Irfan Bahdim ini Nadim. Naturalisasi itu Pak. Indonesia. ya, kalau aslinya ini keturunan Indonesia dan Londo Pak. Londo. Campuran Pak, campuran naturalisasi. Ya, ada Belandanya ya. Jadi kita akan membahas tentang 4 negara tersebut. Ada Portugal, ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Belanda. Kemudian di antara 4 negara ini
dihubungkan menjadi satu, yaitu ada gambar apa itu? Yang ada di tengah. Yang di tengah. Kelihatan apa? Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah, Pak. Jadi keempat negara ini mempunyai satu tujuan, yaitu rempah-rempah. Kronologinya seperti apa? Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi, kita samakan konsep dulu. Apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme? Ada yang mau bantu jawab? Siapa? Ada yang mau bantu jawab? Apa sih kolonialisme itu? Kemudian imperialisme? Kolonialisme itu suatu paham menjalankan politik pendudukan, Pak. Dari kata koloni menduduki. Kalau imperialismenya, kalau tidak salah, imperium itu menguasai ya, Pak ya. Ya. Ada yang lain lagi? Muhammad Ihsan, ini bagus sekali. Ada yang lain? Ya Pak, kalau kolonialisme itu kan dari kata koloni ya Pak, yang artinya tanah. Ya. Sedangkan imperialisme itu dari kata imperator yang artinya memerintah. Maka sepertinya Pak, perbedaannya adalah kalau kolonialisme itu tujuannya adalah untuk memperluas tanah jajahan. Kalau imperialisme itu dia juga ikut turut memasukkan unsur-unsur budaya, sistem politik, pemerintahan dan lain-lain sebagainya Pak. Mungkin begitu Pak. Iya. Iya, bagus sekali Ari ya. Kolonialisme adalah slide selanjutnya. Memang benar dari Muhammad Ihsan dan dari Ari tadi ya. Jadi kolonialisme itu arahnya penguasaan pendudukan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Beda dengan imperialisme, bedanya adalah kalau imperialisme ini ingin menguasai secara utuh. Jadi memerintah secara utuh. Jadi tidak hanya ekonomi dan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, tapi secara keseluruhan, yaitu pemerintahan. Jadi memerintah menguasai. Slide selanjutnya. Lanjut. Iya. Kalau di sini, menurut pengertian di sini, kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Lanjut. Masuk ke faktor-faktor yang mendorong penjajahan bangsa Eropa ke dunia timur. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi kalau sekarang Konstantinopel itu sudah tidak ada secara namanya, kalau daerahnya ada. Kira-kira daerah mana? Ada yang tahu? Istanbul, Pak. Istanbul. Coba mungkin ini ya, buka mapsnya di HP, nanti akan ketemu. Jadi ketemunya itu Istanbul. Jadi ini adalah kota pelabuhan yang ada di Turki, yang strategis karena menjadi penghubung dunia timur dan dunia barat. Jadi orang Eropa itu ke Turki, orang Asia itu ke Turki untuk berdagang. Komoditi besarnya adalah rempah-rempah. Dan setelah jatuhnya Konstantinopel ini, orang Eropa itu sulit untuk mendapatkan akses masuk ke Turki atau ke Konstantinopel. Ya, mungkin harganya ditinggikan dan juga sulit untuk masuk ke daerah Turki Utsmani. Akhirnya ada pemikiran untuk mencari sendiri ke dunia timur, mencari rempah-rempah sendiri ke dunia timur. Ini dikuatkan dengan adanya buku perjalanan dari Marco Polo. Jadi kisah perjalanan Marco Polo, orang Italia, pedagang dari Italia yang sudah
berdatang dulu ke dunia timur. Jadi dalam perjalanannya ini ditulis, termasuk sampai ke Cina, sampai ke Indonesia juga. Jadi ditulis bahwa ada rempah-rempah di dunia timur itu juga ditulis. Ini yang menjadi buku pegangan mungkin bagi para pelayar atau penjelajah samudra. Kemudian ditambah lagi dengan perkembangan teori tentang bumi, bahwa bumi bulat dan matahari sebagai sistem tata surya yang didukung oleh Galileo Galilei dan Copernicus. Jadi sebelumnya orang percaya bahwa bumi itu datar. Ketika Galileo Galilei ini dan Copernicus memunculkan teori bumi itu bulat, sebenarnya gereja waktu itu, gereja Katolik waktu itu tidak setuju, dan Galileo Galilei ini dan Copernicus ini dihukum. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, teori tersebut menjadi benar karena sudah dibuktikan. Jadi misalnya dari tempat berdiri kita kemudian menuju ke arah timur, maka akan sampai ke Astaga, jam 2:15 kumpul katanya. Itulah akhirnya mereka percaya, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi pelayaran. Capek, stres sekali aku. Kemudian yang berikutnya adalah semangat evangelista, yaitu balas dendam terhadap Islam, di mana orang jam 12. Orang dari Romawi dulu ya, intinya orang daerah barat, orang Eropa yang ditaklukkan oleh Islam, jadi ada keinginan untuk balas dendam. Itu faktor-faktor yang mendorong penjelajahan bangsa Eropa ke dunia timur atau ke Indonesia. Kemudian proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama adalah Portugis. Lanjut. Jadi lanjut. Bangsa Portugis. Jadi yang pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1511. Ini adalah gelombang penjelajah samudera yang ketiga. Jadi yang pertama Bartolomeus Dias, itu hanya sampai di Tanjung Harapan. Kemudian Vasco da Gama nyampe di India. Dan gelombang yang ketiga Alfonso de Albuquerque, ini nyampe ke Malaka tahun 1511. Kemudian 1512 nyampe di Kemudian bangsa Spanyol ini tahun 1521 sampai di Maluku dengan tokoh penjelajah samudranya yaitu Sebastian Delta. Yang berikutnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini nyampe di Banten di tahun 1596 dengan tokohnya yaitu Cornelis de Houtman. Kemudian yang berikutnya adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini nyampe di Indonesia itu nyampe di Bangli, yaitu Sir James Lancaster 1602. Jadi ada 4 negara ini yang merupakan tokoh negara-negara awal yang menjadi tokoh awal menduduki Indonesia. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan ada Inggris. Kalau ini jalur penjelajahan samudra. Coba saya ingin tanya kepada Bu Anissa, ada Bu Anissa? Anissa ya? Gimana Pak? Maaf ya, saya kemarin nyebutnya Ibu terus. Anissa, saya mau bertanya, coba dari peta tersebut coba direkonstruksi. Iya Pak. Dari di mana bangsa Portugis, penjelajah Portugis sampai di Indonesia, coba di rekonstruksi. Bangsa Portugis itu yang titik hijau ya Pak ya? Iya, titik hijau.
Portugis itu nanti pertama kali itu Bartolomé Dias ya Pak ya, Ya, sampai nyarinya di gimana? Tanjung Harapan. Ya. Terus nanti dilanjutkan oleh Vasco da Gama sampai ke India. Terus nanti dilanjutkan lagi oleh Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka gitu Pak. Ya, jadi Alfonso de Albuquerque ya nyampe ini. Iya. Ya, saya tanya lagi. Ini siapa ya? Bu siapa ya? Junita ada? Junita Situmorang ada? Iya, Pak. Ya, coba kalau ini bangsa Belanda coba dinarasikan dari bangsa Belanda ke bangsa Indonesia. Dari peta tersebut Kurang coba dinarasikan. kurang jelas gambarnya, Pak. Itu kurang jelas ya? Iya, Pak. Ya, Belandanya ada di sini, Indonesia di sini. Itu Belanda yang Yang merah titik-titik. ya, Pak. Iya, merah titik-titik. Yang merah. Iya, yang merah. Yang merah itu Belanda tuh. Iya, Belanda tadi kan? Iya. Itu yang Belanda. Karena dia dari bawah. Maaf ya Pak, nama saya HP mini. Soalnya pakai. Iya, saya nggak juga apa-apa. Pak Iya, pakai HP. soalnya saya ganti. Iya, ganti Nggak tam- spot saya. Soalnya tadi penting banget Ya, di ini sana. sudah kelihatan mungkin Junita. Oh iya, sudah. Jadi itu dari Belanda jalannya ke jalurnya kemana? Atau yang lain? Rutenya ya Pak ya? Ya? Rute Belanda ya? Iya, gimana? Boleh saya menambahkan ya Pak? Iya, ini Bang, pesan ya? iya Pak, bangsa Ya. Belanda itu rutenya ke pantai barat Afrika Pak. Ya. Lalu dari Tanjung Harapan dia ambil potong jalan melalui Samudra Hindia masuk ke Selat Sunda Pak. Jadi datangnya dari Selat Sunda ke Banten Pak. Jadi nggak datang dari Malaka atau nggak dari Maluku. Iya, ini jalan-jalan. Oke. Jadi itu rute-rutenya nanti bisa dipelajari lagi, nanti filenya nanti saya share di Google Drive, nanti kalau bisa saya share WA, nanti kalian bisa ikut materinya. Selanjutnya, oh ya ini ya ada video tentang foto-foto aja, slide foto-foto aja dari penjelajah samudra coba di ya ini Vasco da Gama dari Portugis sampai Malaka. Columbus yang nyampe di Amerika menemukan benua Amerika. Sampai Spanyol ada di Amerika Selatan. Wajahnya dulu belokan semua ya orang Eropa karena di laut mungkin nggak ada Bartolomé Dias yang sampai di Tanjung Harapan Portugis semua Cornelius Berot yang nyampe di Banten. Sudah cukup? Sudah cukup?
saya kira materinya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum masuk untuk Saya Pak mau ya, tanya Pak, ya, Putri ketika Wahyuni. masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia itu, apakah ada perlawanan ya Pak ya dari bangsa Indonesia, ataukah mereka diterima dengan baik di Indonesia Pak? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Putri Wahyuni. Iya, di sini ada yang bisa bantu saya menjawab? Ya, ada yang mungkin bisa bantu saya menjawab sebelum saya jawab? Saya coba jawab ya Pak. Iya, siapa ini? Junita ya? Saya Pak, HP mini. Itu Iya, HP Pak, itu laptop HP. Iya, gimana Oke. Junita? Tadi pertanyaannya boleh ini lagi Bu Putri ya? Iya, Putri coba diulangi pertanyaannya. Apakah ada perlawanan? Iya, apakah ada perlawanan apa enggak dari bangsa Indonesia Oh, ketika iya. bangsa Barat datang ke sini? Iya, ya setahu saya ada perlawanan, tapi itu ketika bangsa Barat itu yang tiba di Nusantara pada saat itu melakukan monopoli perdagangan dan tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh bangsa Barat tersebut sehingga memunculkan perlawanan dari masyarakat Nusantara sendiri gitu dia ya, termasuk juga kerajaan-kerajaan setempat. Itu saja Pak yang bisa saya jawab. Ya. Bagus sekali Junita jawabannya. Ada yang lain mungkin mau menjawab? Boleh Pak, saya Pak Ya, menambahkan. Ya Pak, perlawanannya ada banyak ya Pak ya di berbagai daerah. Waktu zaman Portugis kan ada Ternate Tidore, walaupun mereka perang saudara tapi juga itu menentang salah satu di antara mereka terhadap negara lain, yang terhadap Spanyol Portugis. Ya. Kemudian ada perlawanan di Tondano, Sulawesi Utara. Kemudian ada di abad ke sininya, zaman Belanda itu kan Mataram juga sempat menyerang Batavia ya Pak ya, 2 kali gagal. Walaupun gagal. Terus Kesultanan Malaka yang dihancurkan oleh Albuquerque oleh Portugis itu juga dibantu oleh Demak dan Aceh di bawah pimpinan Pati Unus ya Pak ya. Iya. Itu juga ada perlawanan. Jadi ada perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap intervensi atau campur tangan negara-negara tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali Isan. Ya. Iya, saya kira ketika masuk yang menerima mungkin pimpinannya dengan konsep pimpinan dari daerah setempat ya, dengan konsep perdagangan yang mungkin menguntungkan bagi daerah tersebut, tapi ternyata di prakteknya ternyata banyak merugikan, sehingga ini yang menimbulkan perlawanan. Jadi di beberapa daerah ini banyak perlawanan, di Banten, di Malaka, di Ternate, dan daerah-daerah lain banyak sekali. Oke, saya kira itu sebelum saya tutup pembelajaran daring via Zoom-nya, saya akan memberikan tugas di LKPD. Jadi kalian bisa cek LKPD-nya di Google Form. Sudah ada di sana di kelas kalian Google Form. Sekaligus nanti silakan dikerjakan kurang lebih waktunya 30 menit ya sebelum saya tutup nanti. Jadi silakan dibuka Google Form-nya, kemudian dikerjakan kurang lebih 3 menit. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Siapa yang mau merefleksikan atau memberikan kesimpulan sebelum kita akhiri? Saya mencoba sedikit Pak ya. Iya, Putri. Jadi pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu dimulai karena ditutupnya Konstantinopel untuk bangsa Barat sehingga mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Jadi ketika mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah, mereka berusaha mencari rempah-rempah di sumbernya melalui penjelajahan samudra. Dan nanti pada akhirnya akan menjadi kolonialisme dan imperialisme. Ada yang lain? Teman-temannya Putri yang lain mungkin mau menambahkan? Halo Pak. Ya. Bisa dengar ya? Masih bisa ini kan Pak? Suara saya masih bisa kedengaran? Bisa kedengaran.
Iya. Menambahi saja. Ya. Untuk penjelajahan yang dilakukan bangsa Belanda, bahwasanya rute yang diikutin itu kan melalui rute yang dilakukan oleh Portugis, dan ternyata di belakang itu punya tragedi sendiri ya, masalah rute yang mereka ambil. Nah itu ternyata dari hasil karya yang dibuat oleh Van Lieshoten. Ternyata Van Lieshoten ini merupakan tokoh ilmuwan Belanda yang akhirnya meneliti manusia purba di Indonesia. Dan ternyata hasil karya dia juga dari rute penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda yang dicontek dari hasil buku yang didapat dari Portugis. Bisa saja sih Pak. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Nanti untuk evaluasinya nanti akan saya share di Google Form. Kemudian saya kasih kesempatan menjawab di sana. Setelah pembelajaran dari ini kurang lebih waktunya ada 10 soal, 20 sampai 30 menit ada di situ pilihan ganda. Jadi silakan dicek nanti jamnya, saya share di WA. Jadi jam Google Form-nya nanti saya share di grup WA kalian. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan dipimpin untuk berdoa. Ketua kelasnya siapa tadi? Putri ya? Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasru. Selamat siang Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aris semuanya. Ya. Sama-sama Pak. Pak Riyadi nggak ada ya? Pak langsung mulai aja kali ya? Pak Nasrul tunjuk orangnya. Apa? Pak Nasrul punya itu pilihan nunjuk siapa lagi berikutnya Pak? Sesuai aturan dari Pak Isan. Yang belum siapa ya? Yang belum Ibu Nisa. Sama Bu Junita ya. Bu Junita dan Ibu Putri. Bu Anissa. Iya. Bu Anissa. Oke, Bu Anissa, saya kasih hostnya ya. Iya, Pak. Bu Anissa mana nih? Oke. Sebentar, saya record dulu. 3, 2, 1. Oke. Saya izin dulu bentar ya, Pak ya. Ada keperluan bentar. Kurang lebih 15 menit. Bentar ya. Siap. Yang lain juga. Siap. Oke. Suaranya jelas, Pak? Jelas, Ibu. Jelas. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Iya, selamat siang juga anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Sehat Bu. Oke, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. KM-nya Ari, ya, pimpin doa. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu cek kehadiran siswa dulu ya. Ari Aprilian. Ada Bu, hadir. Budi Mulyana. Izin Bu. Izin. Christian. Hadir Ibu. Puri. Saya Bu.
Junita, Belum gabung kayaknya, Bu. oh belum Lagi ke gabung. air kayaknya Bu. Atau Muhammad di kantin. Ihsan, Saya Bu hadir Bu. Nasrul, Tadi Putri, lagi ke Pergi belakang, dulu, Bu. Ke ya, toilet kayaknya Bu. oke, ya. Atau ke kantin. Ke kantin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang demokrasi liberal di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu sudah men-share. Nah, sebelumnya Ibu sudah men-share bahan ajar ya di Google Classroom-nya, handout-nya sudah, LKPD-nya juga sudah, PowerPoint-nya juga sudah. Kalian sudah mendownloadnya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, Sudah Bu. baca-baca? Sudah baca-baca? Belum, Bu. Belum Bu. Belum, ya. Sedikit. Ya, nanti kita baca bersama-sama ya. Oke, Ibu harap pembelajaran hari ini kita semakin semangat ya. Bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap semangat 45. Semangat. Iya. Oke. Kita mulai aja ke materinya. PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Oh, ini. Oke, anak-anak. Nah, ini ya. Kita akan belajar perkembangan politik demokrasi liberal di Indonesia dari tahun 1950 sampai 1959. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, indikator pencapaian kompetensi ini menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer. Dan nanti untuk indikator keterampilannya menyajikan peta konsep hasil diskusi tentang perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer. Tujuan pembelajarannya ini, setelah melalui pembelajaran model discovery learning, dengan kegiatan membaca teks PowerPoint, siswa dapat menganalisis dinamika perkembangan kabinet serta mendesain peta konsep hasil diskusi tentang perkembangan kabinet masa demokrasi parlementer dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Discovery learning ini jadi nanti kalian belajar aktif dengan menemukan sendiri, ya, menyelidiki sendiri, sehingga siswa bisa berpikir kritis, analisis, dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi. Begitu anak-anak. Kita mulai di latar belakangnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau tanya dulu, kenapa sih Indonesia menerapkan demokrasi liberal? Ada yang bisa? Hasil KMB ya, Bu, ya. Gimana, Putri? Indonesia jadi berbentuk keris berdasarkan Ya. hasil KMB sehingga Ya. bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, Bu. Iya. Selain itu ada lagi yang bisa menanggapi selain Putri? Ihsan, bagaimana? Mungkin biar terlihat demokratis Bu. Karena kita baru merdeka Bu. Iya, biar terlihat demokratis. Ya. Nah, iya, benar ya dua-duanya. Nah, ini latar belakangnya jadi sejak tanggal 17 Agustus 1950 ya, yang semula awalnya sejak KMB kita kan RIS, Republik Indonesia Serikat, kita kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bangsa Indonesia memasuki babak baru, yakni mengisi kemerdekaan.
Ini ciri-ciri demokrasi liberal. Ciri-cirinya, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahannya bersifat parlementer, ya, jadi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Kabinetnya mengikuti sistem parlementer, yang mana menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen. Terdapat multipartai, dan terjadi ketidakstabilan politik karena sering berganti kabinet. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kronologi 7 kabinet berganti. Kita lihat dulu dari kabinet Natsir, ini berlangsung 1 tahun, ya. Setelah Natsir, nanti Kabinet Sukiman, ini 1 tahun juga. Dan nanti diganti oleh Kabinet Wilopo, ini 1 tahun juga. Ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo, ini 2 tahun. Kabinet Burhanuddin Harahap, ya, ini 1 tahun. Nanti pada saat Kabinet Burhanuddin Harahap itu melaksanakan pemilu paling demokratis sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu nanti ada pemilu untuk memilih Dewan Konstituante dan juga memilih anggota DPR, ya. Nah, ini Kabinet Burhanuddin Harahap setahun, dilanjut Kabinet Ali 1 tahun, Kabinet Juandanya 2 tahun. Nah, di sini sudah jelas ya gambarannya bahwa selama 9 tahun sudah 7 kali berganti kabinet. Berarti ada persoalan di dalamnya. Kenapa kok bisa ya selama 9 tahun 7 kali berganti kabinet? Maka dari itu kita sekarang akan mendiskusikannya bersama-sama. Nah, kita bagi kelompok ya. Dibagi kelompok, 1 kelompoknya 4 orang. Ibu sudah bagi ya, kelompok 1 ketuanya Ari, anggotanya Christian sama Puri. Kelompok 2 ketuanya Putri, anggotanya Junita, Isan, Nasrul. Nah, kalian mendiskusikan tentang dinamika kabinet pada masa demokrasi parlementer. Dan yang keduanya nanti kalian mendesain peta konsep sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan kalian mempresentasikannya ya sekarang. Begitu. Nah, Ibu beri waktu untuk mendiskusikannya sekitar 30 menit ya, untuk mendiskusikan, mendesain peta konsep sebagus mungkin. Dan sebagai bahan ajarnya ya, kalian bisa lihat di handout-nya dan LKPD. Nah, Ibu share ya, ini. Nah, ini handout-nya, kalian bisa baca. Nanti supaya memperluas cakrawala kalian. Selain itu juga kalian selesaikan LKPD-nya. Ya, selesaikan LKPD-nya. Mana ya LKPD-nya? Ini LKPD-nya. Tadi barusan. Ini ya, bentar. Bu mau nanya, tadi saya kelompoknya materinya tentang apa ya, Bu? Oh iya, setiap kelompok itu sama ya, mendiskusikan tentang perkembangan kabinet. Ya, ini nih,
Nah, jadi satu kelompok per kelompok itu mengisi LKPD ini ya. Nah, ini mengisi, jadi kalian masa pemerintahannya dari tahun berapa sampai berapa, keberhasilannya bagaimana, kejatuhannya itu seperti apa, ya kalian analisis secara berkelompok. Nah, nanti di bawahnya kalian cantumkan daftar pustaka ya, minimal 3 buku minimal. Kalau sumber dari internet boleh ya, pokoknya minimal 3 buku ditambah sumber internet yang lain. Dan ditulis kesimpulannya, serta nanti kalian ini diskusi membuat desain peta konsepnya tentang 7 kabinet tadi ya, gitu. Nah, nanti ini sudah selesai di-share, kalian share ke forum Google Classroom, gitu. Ya, nah, siap anak-anak? Siap, Bu. Siap ya? Bu. Ya, siap ya semua. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, oke, mulai diskusi ya. Kalian diskusi dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Nanti kita balik lagi di Zoom, kita akan berdiskusi kembali ya. Tetap semangat anak-anak. Baik, Bu. Ya, anak-anak gimana? Sudah diskusinya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Diskusinya Sudah, Bu. menarik Sudah ya. Hmm. Oke, Ibu akan tampilkan salah satu peta konsep ya, salah satu peta konsep dari kelompoknya Putri. Mana ya? Nah, ini hasil dari kelompoknya Putri sudah di-share di Google Classroom. Nah. Terlihat nggak anak-anak? Belum muncul, Bu. Belum muncul. Belum Iya. diklik kayaknya, Bu. Oh, belum diklik. Coba. Nah. Share screen-nya diganti lagi, Bu. Share screen-nya. Share Share screen-nya screen-nya ini. itu share screen itu masih layar laptop. Screen. Ya, pilih yang Ini. Nah, ini nah, udah, sudah, Bu. sudah. Nah, ya. Sudah. Kelompok Nah, satu, ini dua. ya. Ini adalah hasil peta konsep kelompoknya Putri. Nah, coba. Gimana nih hasil kelompoknya Putri? Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, Bu. Iya, Putri, Ya. presentasikan hasil peta konsepnya, ini bagus sekali ya. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang perkembangan politik 7 kabinet pada masa demokrasi liberal, di mana masing-masing kabinet ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya di kabinet Natsir, kabinet pertama ini, dia membentuk DPRD di seluruh Indonesia. Kemudian Indonesia juga diterima oleh anggota PBB. Yang menyebabkan kabinet Natsir turun adalah ketika mereka menghadapi pemberontakan di Indonesia, banyak sekali dari DITI sampai dengan RMS, dan juga gagal memperjuangkan Irian Barat dengan Belanda. Kemudian yang kedua, kabinet Sukiman, beberapa kebijakannya dari mereka adalah dilakukannya usaha penjaminan dan kesejahteraan lebih baik, kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, terutama dengan programnya MSA. Nah, hal-hal yang menyebabkan turunnya kabinet Sukiman adalah adanya hubungan pemerintahan sipil dengan militer kurang baik, meluasnya korupsi, ketimpangan sosial, dan gagal dalam memperjuangkan Irian Barat juga. Kemudian kabinet Wilopo, keempat kabinet Sastro Amijoyo I, 5 kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian kabinet Ali Sastro II, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda yang terkenal dengan second kabinetnya, yaitu isinya adalah orang-orang ahli semuanya. Dalam kabinet Juanda ini yang menyebabkan turunnya adalah terjadi peristiwa
Cikini, kemudian puncak krisis ekonomi dan keuangan, terjadinya pemberontakan PRRI Permesta, dan terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sekian Ya. Bu, presentasi dari Oh. kelompok saya. Iya, terima kasih Putri, bagus sekali penjelasannya ya. Nah, ini adalah peta konsep hasil dari kelompoknya Putri. Ada yang mau mengomentari dari isinya, dari bentuk tampilannya? Silahkan anak-anak. Apakah isinya sudah benar? 7 kabinet dengan program Ya. kerjanya. Ya, Bu, saya, Bu. Gimana Ari? Jadi ini kesimpulannya, Bu, kalau dari diskusi kami adalah semua kabinet itu punya satu kesamaan kegagalan, Bu, yaitu merebut Irian Barat kan ya, Bu ya, kalau tidak salah. Itu yang membuat mereka itu 7 orang ini, 6 ya, Bu ya, karena ada 1 orang yang sama yang menjabat 2 kali. Iya, betul. Ini menjadi salah satu alasan, yaitu gagal Irian Barat. Jadi selain alasan dari masing-masing kabinet seperti Sukiman yang kebijakan MSA, selain itu juga gagal Irian Barat merupakan salah satu dari sebab kenapa 7 kabinet ini mendapatkan mosi tidak percaya. Nah, kemudian dari kabinet yang sudah dipaparkan ini, kita melihat bahwa masing-masing kabinet ini memerintah hanya sebentar ya, Bu ya, paling lama itu 2 tahun, itu pun hanya kabinet Juanda kalau tidak salah dari yang saya baca. Jadi ini berdampak kepada ketidakstabilan politik yang nantinya akan merambah ke keterpurukan ekonomi di zaman demokrasi liberal. Begitu, Bu. Terima kasih. Halo. Ya, saya pause dulu ya, Bapak Ibu. Kayaknya Bu Anis terlempar nih. Jadi saya pause dulu aja. Hujan ya Pak Ari ya? Ya, Bu Anisnya terlempar Pak Ari. Iya Pak, jadi saya pause dulu Pak. Recordnya. Ya, oke. Kendala jaringan mungkin. Emang lagi hujan Pak di sini Pak, hujan deras. Hujan deras ya? Ibu Anis. Ya, hujan deras Pak. Nah, ini Bu Anis. Tuh, siapa HP mini itu? Ada HP mini itu siapa HP mini? Oh, Junita ya? Junita rupanya. Pak, tadi kan saya Yalah. Bu Christian nggak ada masuk lagi nih. Iya, soalnya komputernya nggak bisa diiniin, jadi saya pakai HP, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting yang bisa, mana yang bisa aja.
Halo? Pari, di sini sinyalnya. Gimana dong? Diulang lagi. Nggak apa-apa tuh di pause barusan. Oh, di pause. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Aduh, tadi sampai mana ya? Bentar. Oh iya, sampai itu. Diskusi kelompok, Bu. Oh iya. Bentar ya. Ini host disable partisipan. Ini apa gimana? Oh iya. Nah, ini ya, tadi sampai sini nih. Oke. Terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah. Terlihat. Halo Bu Anis, Bu Anis. Ya. Itu Ibu di play lagi Bu, recordnya Bu. Di play. Ada nggak? Iya, recordnya di play lagi. Ada nggak? Di sini adanya stop share. Jangan. Oh ini. Adanya play. Resume adanya, record ya. Ya ini. Ya, oke. Oke anak-anak. Kita kembali lagi ya tadi sinyalnya. Nah, ini tadi Putri sudah menjelaskan, mempresentasikan ya hasil peta konsepnya, sangat bagus. Ari juga tadi sudah menanggapi ya dari peta konsep ini. Nah, Ibu akan men-share lagi peta konsep yang lain dari kelompoknya Ari. Nah, mana ya? Nah, kan. Nah, ini sudah terlihat belum? Belum. Belum. Tar. Sudah terlihat? Peta konsep yang baru? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya. Ini adalah peta konsep hasil kelompok Ari ya. Boleh? Siapa yang mau mempresentasikannya? Boleh Ari, boleh Christian, boleh Puri. Halo? Saya, Bu. Ya. Ya, jadi masa demokrasi liberal di Indonesia itu pengertian demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat Soviet. Jadi kayak liberalisme versus komunisme. Ya. Ciri-ciri ada kabinet banyak, ada 7 dengan usia yang relatif sedikit. Kabinet Maksir 1950 sampai 51, kabinet Wilopo kabinet Sudirman 51 sampai 52 dan seterusnya itu
yang paling lama cuman Juanda itu 2 tahun. Ya, Juanda dan Ali Sastro Ya, Amijoyo Ali ke Sastro 2 satu kali. ya. Iya, benar. Iya. Kemudian kalau dari suasana politiknya, pemilihan umum tahun 55 ini menjadi demokrasi atau pemilihan yang paling demokratis di Indonesia. Dan banyak partai ya. Iya. 172 partai. Iya. Tapi kemudian dengan banyak partai ternyata banyak masalah. Salah satunya masalah di Dewan Konstituante, yaitu kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang. Tapi prestasinya ada konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung. Iya. Kemudian untuk ekonominya ini utang luar negeri hasil KMP ya, KMP itu besar, utangnya besar. Kemudian defisit sebesar 500-an miliar ini ya. Kemudian kabinet terlalu sering berganti dan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Itu Bu. Iya. Terima kasih Nasrul, bagus penjelasannya. Coba Ibu mau bertanya, dilihat dari penampilannya ya, penampilan peta konsepnya apakah menarik atau tidak, coba dinilai oleh Puri. Puri ada? Kalau tidak ada, Christian. Halo? Maaf Bu, suaranya terputus-putus. Mungkin karena di tempat saya lagi hujan besar. Iya, sama ya. Nggak apa-apa. Gimana Puri? Komentarnya tentang ini peta konsep. Muncul nggak di sana peta konsepnya? Enggak Bu. Nah, iya udah nih Bu, ada. Udah, iya. Ya Bu, jadi secara keseluruhan mengenai kabinet-kabinet yang sudah memerintah di Indonesia sudah ada, namun mungkin belum jelas tentang kebijakan dari masing-masing kabinetnya Bu, karena di sini yang muncul cuma kabinetnya siapa ini? Kabinet Juanda, sementara kabinet yang lain cuma disebutkan aja. Jadi belum ini Bu, belum ada poin-poin tentang kebijakan dari masing-masing kabinetnya. Like ya Bu. Anissa kayaknya sinyalnya jelek ya Pak. Terlempar lagi. Pak Ari juga sepertinya nge-lag apa ya ini sepertinya? Ya, saya pause lagi. Oh iya. Ya, emang jaringan lagi ini banget nih. Iya, mungkin karena sedang hujan sih, Pak. Terus banget mana-mana. Iya, di mana-mana hujan. Waduh. Di Pekanbaru nggak hujan nih Pak. Pak Ari, nanti kalau kan udah nampak kegiatannya punya Bu Anissa, ada kegiatannya kegiatan intinya udah ada. Nanti kita langsung ke penutup aja dah. Penutup aja nanti. Oh siap Pak. Nanti suruh dia penutup aja. Siap. Baik.
Siapa lagi yang belum? Tinggal berapa? Bu Putri sama Bu Junita, Pak. Oh, Bu Ya Putri sama Pak, Bu Junita saya ya. sama Bu Junita. Ini. Yalah. Mungkin Bu Anis pakai wifi sekolah kali Pak, karena kan kalau wifi sekolah biasanya yang pakai banyak tuh, jadi emang sinyalnya ditambah hujan kan. Sama, saya kalau ke kampus saya banyak yang pakai, biar saya pakai di rumah aja lah. Nge-lag dia nanti kalau itu susah. Petir besar juga Pak di sini. Besar juga. Petir ya. Oh. Cuman nggak tahu kalau di daerahnya Bu Anis. Kalau di Jakarta Depok hujan lebat Pak. Oh. Petir juga. Ya. Bu Anis tadi saya suruh masuk lagi. Sebetulnya Pak kalau pakai Zoom itu enaknya kita bisa reka adegan Pak. Nah, itu jadi ya jadi di pause gitu kan, terus kemudian adegan berikutnya nggak harus full gitu Pak. Nggak harus full. Jadi kan bisa disingkat-singkat, jadi videonya juga tidak terlalu panjang ya. Amannya, tidak terlalu berat. Bu Anis. Hujan deras, oke ya. Ini Bu Anis lagi WA itu tuh. Iya. Maafnya ini lagi berusaha masuk Zoom lagi gitu dia.